semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Hari ini saya akan share tentang inspirasi atau ide masak selama 1 minggu ke depan dari hasil belanja mingguan saya ini ya. Video ini udah pernah saya share ya teman-teman, baik itu belanja mingguannya maupun masakan per harinya ya. Jadi untuk resep lebih lengkap dan videonya lebih jelas bisa teman-teman cek di video saya sebelumnya ya. Selamat menonton, semoga video ini bermanfaat. Lanjut kita ke masakan hari pertama ya teman-teman. Ini saya lagi goreng 1 papan tempe yang udah saya potong-potong seperti ini. Bumbunya ini hanya sedikit kaldu jamur, sedikit garam, kemudian kencur, kunyit, kemudian ketumbar sama lada bubuk ya. Nah ini kita goreng tempenya sampai mateng atau garing ya teman-teman. Nah ini tempenya udah matang, udah garing seperti ini. Sekarang saya angkat dan tiriskan ya. Dan di minyak yang sama saya akan goreng ikannya ya teman-teman. Ini saya ada ikan mata besar, ikan laut. Udah saya kasih bumbu juga. Bumbunya sama seperti tempe. Ini bebas kalau teman-teman mau pakai bumbu racik silakan ya. Sementara ikannya matang, saya akan mengulek bumbu untuk sayurnya ya. Ini ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan udang kering ya teman-teman. Nah ini bumbunya udah halus. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu ya. Nah ini ikannya juga udah mateng. Sekarang saya angkat dan tiriskan ya teman-teman. Ini minyaknya udah saya kurangkan. Saya akan goreng bumbu untuk sambal terasinya. Ini saya goreng pertama-tama ini bawang merah, bawang putih sama tomatnya. Kita goreng sampai setengah layu atau setengah mateng. Nah ini udah setengah mateng. Selanjutnya saya masukkan cabenya. Ini cabai keriting sama cabai rawit merah. Cabenya udah hampir mateng, selanjutnya saya masukkan terasinya ya. Ini kita masak kembali sampai semuanya mateng. Nah ini udah matang ya teman-teman. Sekarang saya angkat, kemudian kita ulek ya. Ini saya tambahkan sedikit garam, sedikit kaldu jamur. Kemudian ini ada gula aren atau gula merah secukupnya ya. Untuk gulanya ini bisa diganti sama gula pasir ya teman-teman. Sekarang kita ulek sampai halus. Nah ini udah halus, jangan lupa koreksi rasa. Ini saya ada sedikit kemangi, saya ulek aja sekalian. Nah ini jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita masukkan tempe yang udah digoreng tadi ya, sambil dipenyet-penyet seperti ini ya teman-teman. Nah ini udah selesai, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini saya udah siapkan air secukupnya, kita didihkan. Kemudian ini saya ada mie kering. Untuk mie nya bebas, teman-teman bisa pakai merek apa aja, mau pakai mie instan juga boleh. Sekarang kita rebus mie nya sampai setengah matang ya, nggak usah terlalu matang karena nanti mau dimasak kembali. Nah ini udah cukup, sekarang kita angkat dan tiriskan ya. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Saya akan tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi sampai harum. Kemudian saya tambahkan sedikit terasi, setengah bungkus aja. Dan sekarang kita masukkan sayurnya. Ini ada sayur kangkung 1 ikat ya teman-teman. Ini saya tambahkan saus tiram secukupnya, kecap manis secukupnya. Kemudian kaldu jamur secukupnya dan lada bubuk ya. Sekarang kita masak sebentar aja. Selanjutnya saya tambahkan air secukupnya. Kemudian ini kita masukkan mie yang udah diseduh tadi ya. Sekarang kita aduk-aduk supaya tercampur rata. Selanjutnya ini saya masukkan kembali kecap manis. Untuk kecapnya ini disesuaikan aja sama selera teman-teman. Nah ini jangan lupa koreksi rasa. Sekarang udah siap kita sajikan ya. Nah ini dia teman-teman, masakan hari pertama udah siap kita sajikan ya. Ada tempe goreng penyet, ikan goreng, dan mie kangkung. Selamat mencoba ya. Lanjut ke masakan hari kedua ya teman-teman. Ini saya lagi goreng kentangnya sampai kering dan mateng ya. Nah ini udah mateng. Selanjutnya kita angkat dan tiriskan ya. Selanjutnya di minyak yang sama saya akan goreng ikan pindang ya teman-teman. Ini ikan pindangnya udah saya cuci bersih.
Ini kita goreng sampai matang aja, nggak usah terlalu kering. Apalagi saya menggunakan ikan pindang yang ukurannya kecil-kecil seperti ini ya. Nah, untuk sayurnya ini udah saya siapkan dan udah saya cuci bersih. Ini ada toge dan 1 buah wortel udah saya cuci bersih juga dan udah dipotong-potong seperti ini ya. Selanjutnya ini saya siapkan minyak secukupnya. Saya akan goreng terlebih dahulu bawang merah sama bawang putihnya sampai garing. Nah, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, ini saya udah siapkan bumbunya. Ada bawang putih sama jahe secukupnya. Kita tumis sampai harum. Nah, ini udah harum. Selanjutnya kita masukkan bawang merahnya. Kita tumis kembali ya teman-teman sampai harum. Nah, ini udah harum dan berubah warna. Selanjutnya, saya masukkan air secukupnya ya. Selanjutnya saya tambahkan garam secukupnya, kaldu jamur secukupnya, kemudian merica bubuk atau lada bubuk secukupnya, dan pertama-tama ini kita masukkan wortelnya ya. Ini kita masak wortelnya sampai setengah matang ya. Sementara itu saya akan mengulek bawang merah, bawang putih gorengnya. Saya tambahkan sedikit garam, sedikit kaldu jamur dan lada bubuk ya. Kita ulek sampai halus. Nah, ini udah halus. Selanjutnya saya masukkan kentang yang udah digoreng tadi ya teman-teman. Ini saya tumbuk juga sampai halus ya. Nah, ini jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Kalau kurang asin bisa ditambahkan garamnya. Kalau udah pas, sekarang kita masukkan daun seledri sama daun bawang yang udah diiris-iris ya. Sekarang kita aduk-aduk. Nah, sekarang udah siap kita bentuk ya. Ini saya bentuk bulat-bulat aja. Untuk bentuknya ini disesuaikan aja sama selera teman-teman. Mau seperti apa dan sebesar apa silakan sesuai selera. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya nanti akan saya goreng ya. Sebelumnya ini saya siapkan terlebih dahulu 1 butir telur kocok. Nanti perkedelnya kita celupkan di telur ini sebelum digoreng ya. Nah, ini supnya jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita masukkan togenya ya. Nah, ini udah mateng. Sekarang kita masukkan daun seledri sama daun bawang. Kita masak sebentar sampai layu aja. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan ya. Selanjutnya ini saya akan goreng perkedel kentangnya ya. Jangan lupa kentang yang udah dibulat-bulatkan tadi dicelupkan di telurnya ya, supaya mengikat. Nah, ini perkedelnya udah mateng seperti ini. Sekarang kita angkat dan tiriskan ya. Selanjutnya ini saya udah siapkan bumbunya ya teman-teman. Ini bumbunya saya ulek untuk bumbu si ikan pindangnya ya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai. Kemudian saya juga menambahkan ini 1 papan pete. Untuk petenya kalau teman-teman nggak suka bisa di skip. Kemudian saya masukkan daun salamnya sama daun jeruk. Nah, ini supaya matang semuanya saya tambahkan air secukupnya ya. Kemudian saya tambahkan juga kecap manis ya teman-teman, sebanyak 3 sendok makan. Untuk kecapnya disesuaikan aja sama selera teman-teman. Ini saya tidak menambahkan garam, tadi pas nguleknya udah saya kasih garam ya. Nah, ini kita masukkan ikan pindangnya. Kita masak sebentar sampai bumbunya meresap ke ikan pindangnya ya. Nah, ini udah matang. Selanjutnya kita taburkan sama daun bawang ya teman-teman. Kita masak sebentar sampai layu. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan. Oke teman-teman, ini dia masakan hari kedua udah siap kita sajikan ya. Ada perkedel kentang, sup wortel toge, dan ikan pindang kecap ya. Lanjut ke masakan hari ketiga ya. Ada gulai kacang panjang, telur ceplok, sama balado terong. Pertama-tama saya akan tumis terlebih dahulu bumbu untuk gulai kacang panjangnya. Ini bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, cabai, dan sedikit terasi. Kemudian saya tambahkan juga pete, daun salam, sama lengkuas ya. Nah, ini bumbunya udah harum. Selanjutnya kita masukkan santannya sebanyak 500 ml. Kemudian saya tambahkan garam secukupnya, kaldu bubuk secukupnya ya. Sekarang kita masak sampai mendidih ya teman-teman.
Nah, ini udah mendidih. Selanjutnya kita masukkan kacang panjangnya ya. Sekarang kita masak kembali sampai kacang panjangnya ini setengah matang. Ini udah setengah matang ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan telur yang udah diceplok ya. Sekarang saya akan masak kembali sampai bumbunya itu matang, kacangnya matang dan meresap ke telurnya ya. Nah, ini udah cukup, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita matikan kompornya ya. Selanjutnya saya akan tumis bumbu untuk balado terongnya. Ini bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai keriting. Kita tumis sampai harum. Kemudian kita masukkan 1 buah tomat dan 2 lembar daun jeruk. Saya akan tumis lagi sampai bumbunya benar-benar harum ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan garam secukupnya, kaldu bubuk secukupnya, dan gula pasir ya. Sekarang saya akan masak sampai bumbunya itu benar-benar matang dan gak bau langu ya teman-teman. Nah, ini udah mateng. Selanjutnya kita masukkan terongnya yang udah digoreng. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Nah, sekarang udah siap kita sajikan. Oke, ini dia masakan hari ketiga udah siap kita sajikan ya. Selamat mencoba. Ini ada gulai kacang panjang telur ceplok sama balado terong. Lanjut ke masakan hari keempat ya. Pertama-tama saya akan ungkep terlebih dahulu ayamnya. Ini bumbunya udah saya siapkan. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, kemudian jahe, ada ketumbar bubuk, lada bubuk, kemudian ada daun salam, ada asam jawa, ada gula merah, kemudian ini saya tambahkan kecap manis secukupnya ya. Sekarang kita masak sampai airnya menyusut dan mateng ya teman-teman. Sementara itu ini saya udah siapkan sayur sama bumbu untuk sayur urapnya ya. Ini sayurnya akan saya rebus nanti. Kemudian ini ada kelapa setengah butir, nanti akan saya masukkan juga. Untuk bumbunya ini ada cabai, ada kunyit, ada kencur, ada bawang merah, bawang putih, dan tentunya ini ada gula aren atau gula merah ya. Nah, ini bumbunya akan saya haluskan menggunakan blender ya teman-teman supaya lebih cepat. Nah, bumbunya udah benar-benar halus. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Ini ayamnya udah mendidih. Sekarang kita masak sampai benar-benar menyusut ya. Ini saya udah siapkan air secukupnya. Saya akan rebus sayur yang udah disiapkan tadi. Kita rebus sampai matang. Airnya ini saya tambahkan sedikit minyak dan garam ya teman-teman supaya tetap hijau ya. Dan untuk daun ubinya ini atau daun singkongnya tadi saya tambahkan sedikit soda kue ya. Nah, ini udah matang, sekarang kita tiriskan. Kemudian ini ayamnya juga udah menyusut airnya, sekarang kita angkat. Bumbunya ini jangan dibuang, nanti kita gunakan sebagai olesannya ya. Nah, ini ayamnya sudah siap kita panggang ya teman-teman. Selanjutnya ini saya akan tumis bumbu yang udah saya haluskan tadi. Kita tumis sampai harum. Ini bebas ya, kalau mau dikukus juga silakan ya teman-teman. Kemudian saya masukkan gula arennya, saya tambahkan kaldu jamur secukupnya, garam secukupnya. Kita tumis sampai benar-benar mateng ya. Nah, ini udah mateng. Selanjutnya kita masukkan kelapanya ya, kelapa yang udah diparut ya teman-teman. Sekarang kita masak sampai benar-benar kering supaya nanti nggak cepat basi ya, sambil ditekan-tekan seperti ini. Nah, kalau udah kering, ini sayurnya juga udah saya tiriskan. Untuk daun singkongnya itu udah saya peras ya teman-teman. Sekarang kita masukkan ke bumbunya. Nah, ini udah siap. Selanjutnya saya akan panaskan teflon. Teflonnya saya udah kasih sedikit margarin. Sekarang kita akan panggang ayamnya sampai mateng ya. Nah, untuk bumbu olesannya ini bisa teman-teman oles di atas ayamnya. Nanti jangan lupa dibalik, apinya gunakan yang kecil aja supaya nggak cepat gosong ya. Untuk tingkat kematangannya atau tingkat yang
kematangan yang dibakarnya itu disesuaikan aja sama selera teman-teman. Kalau mau gosong banget silakan juga, boleh banget ya, sesuai selera aja. Jangan lupa diolesin sama bumbu olesannya lagi. Selanjutnya saya akan menggoreng bumbu untuk sambalnya ya. Ini ada cabai, ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada tomat dan terasi ya teman-teman. Nah sekarang kita tumis semuanya atau kita goreng sampai setengah matang, baru kemudian kita masukkan terasinya ya. Nah ini udah mateng, sekarang kita sisihkan. Ayamnya jangan lupa dibalik ya. Kita oles kembali sama bumbu olesannya. Sekarang kita masak sampai mateng. Nah ini udah matang, sekarang kita sisihkan. Selanjutnya ini saya akan ulek bumbu yang udah saya goreng tadi. Saya tambahkan sedikit kaldu jamur, sedikit garam, dan tentunya gula pasir ya. Nah ini udah siap, jangan lupa koreksi rasa. Oke, ini dia masakan hari keempat udah siap kita sajikan ya. Ada ayam bakar teflon, sambal terasi, dan sayur urap. Selamat mencoba. Lanjut ke masakan hari kelima ya teman-teman. Pertama-tama saya akan goreng terlebih dahulu ikan terinya. Ini ikan teri Medan sebanyak 1 genggam. Kita goreng sampai setengah matang. Selanjutnya saya masukkan bawang merahnya yang udah saya iris-iris. Kemudian saya masukkan juga bawang putih sama cabenya ya. Nah ini bumbunya udah benar-benar harum. Selanjutnya saya masukkan labu siam yang udah saya potong korek api ya, sebanyak 1 buah. Ini saya tambahkan kaldu jamur secukupnya, garam secukupnya, dan saus tiram ini kira-kira 1 sendok teh dan sedikit gula pasir ya. Ini saya akan tambahkan air secukupnya supaya benar-benar matang ya teman-teman. Selanjutnya ini saya akan tumis bumbu yang udah saya haluskan. Ini ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan sedikit terasi ya teman-teman. Ini saya tumis sampai harum. Kemudian di kompor sebelah saya seduh mie instan sebanyak 1 bungkus. Ini saya tambahkan daun jeruk sama daun salam secukupnya. Saya masukkan udangnya sebanyak 250 gram ya. Kemudian saya akan tambahkan air secukupnya ya teman-teman. Nah sekarang kita masukkan nanasnya, jangan lupa kaldu jamur, garam secukupnya, dan gula pasir. Sekarang saya masak sampai mateng ya. Nah ini mie instannya udah mateng, saya angkat terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian ini asam pedas udangnya juga udah matang, sekarang udah siap kita sajikan. Selanjutnya ini saya udah iris-iris daun bawang sama daun seledri 1 batang masing-masing, kemudian 2 butir telur. Kita masukkan juga bumbu mie instannya. Sekarang saya aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian ini saya ada tahu pong atau tahu goreng, udah saya bolong bagian tengahnya. Kemudian ini akan saya balik ya. Saya akan membuat tahu walik Indomie atau mie instan ya teman-teman. Nah sekarang kita masukkan mie yang udah diseduh tadi dan dikasih bumbu sama telurnya. Ini jangan khawatir kalau sobek si tahunya atau isiannya itu sampai tumpah-tumpah, nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti itu kalau digoreng telurnya itu mengikat isinya, jadi jangan khawatir ya. Nah sekarang udah selesai, selanjutnya kita goreng ya. Ini kita goreng sampai matang ya teman-teman, dan bagian luarnya itu agak garing ya. Nah kalau udah agak kokoan, sekarang kita balik, kita masak kembali sampai benar-benar kedua sisinya itu garing ya. Nah ini udah cukup, sekarang kita angkat ya. Oke, ini dia masakan hari kelima udah siap kita sajikan ya. Ada tahu walik Indomie, tumis labu siam ikan teri, dan asam pedas udang.
Selanjutnya ini masakan hari ke-6 ya. Pertama-tama ini saya akan ulek bumbunya, ada bawang putih sebanyak 3 siung. Kemudian saya kasih sedikit lada bubuk atau merica bubuk dan garam ya teman-teman. Ini saya ulek sampai halus. Dan di dalam box itu saya punya cumi-cumi, udah saya potong-potong. Seperti ini, udah saya cuci bersih juga. Selanjutnya kita aduk-aduk, kita marinasi terlebih dahulu cuminya sama bumbu tadi ya. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan siapkan bumbu untuk tepungnya ya. Nah, untuk resep lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di video-video saya sebelumnya ya. Ini saya tambahkan kaldu jamur, garam secukupnya, soda kue, kemudian lada bubuk atau merica bubuk ya. Ini kita aduk-aduk. Selanjutnya ini tepungnya saya sisihkan sebanyak 2 sendok makan, kemudian saya larutkan sama air secukupnya. Nanti cuminya itu kita celupkan ke tepungnya, tepung adonan basah, kemudian ke tepung adonan kering, kemudian sebaliknya seperti itu ya teman-teman. Nah, lebih kurang seperti ini ya untuk adonannya. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan tumis bawang merah yang udah saya iris-iris sampai harum. Nah, udah harum, baru kemudian saya masukkan bawang putih sama cabenya. Saya tumis kembali sampai harum. Kemudian ini saya akan pecahkan telur, kemudian kita orak-arik seperti ini. Nah, baru kemudian kita masukkan sawi putih yang udah saya iris-iris ya teman-teman. Ini saya tambahkan garam secukupnya, kaldu jamur secukupnya, dan saus tiram 1 sendok teh ya. Sekarang kita masak sampai semuanya mateng. Jangan lupa ditutup. Nah, ini udah mateng, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan ya. Selanjutnya saya akan tumis bumbu yang udah saya haluskan. Ini ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah, cabai keriting, kemudian ada gula aren. Ini ada asam jawa ya teman-teman. Sekarang saya tumis sampai harum. Saya tambahkan kaldu jamur secukupnya, kemudian kecap manis secukupnya ya. Sekarang kita masak sampai mateng. Ini saya juga tambahkan garam secukupnya ya teman-teman. Nah, kalau udah pas, sekarang kita masukkan tempe yang udah digoreng kering ya. Ini tempenya sebanyak 2 papan ukuran kecil. Nah, ini udah matang, sekarang udah siap kita sajikan ya. Selanjutnya saya akan tepungkan cumi-cuminya. Ini cumi-cuminya saya masukkan terlebih dahulu di tepung kering, kemudian ke tepung basah, kemudian terakhir ke tepung kering. Nah, untuk cumi-cuminya ini bisa teman-teman goreng langsung ya, supaya lebih crispy ya teman-teman. Atau diselesaikan terlebih dahulu semuanya baru digoreng. Kebetulan saya ini cumi-cuminya sedikit, jadi akan saya selesaikan terlebih dahulu semuanya baru saya goreng ya. Ini kalau mau tebal bisa diulang-ulang caranya ya teman-teman. Nah, ini udah selesai, sekarang akan saya goreng. Ini kita goreng, kita masukkan satu persatu di kualinya. Ini gunakan api yang sedang aja. Nah, kalau udah agak kokohan baru kita balik ya, supaya tepungnya itu nggak hancur. Sekarang kita masak kembali sampai matang. Nah, ini udah matang, udah garing. Sekarang saya angkat dan tiriskan ya. Oke, ini dia teman-teman, masakan hari ke-6 udah siap kita sajikan. Ini ada cumi-cumi goreng tepung, kemudian tempe sambal kering, dan tumis sawi putih telur ya. Masakan hari ke-7, pertama-tama saya akan goreng terlebih dahulu ikannya ya. Ini ikan benggol ya teman-teman. Ikannya udah saya bumbuin juga sama lada bubuk, ketumbar bubuk, kemudian kunyit dan garam, tentunya kaldu jamur ya. Nah, ini ikannya udah matang, udah garing, sekarang kita angkat. Selanjutnya saya akan
Goreng terlebih dahulu ikan terinya sampai setengah garing. Nah, ini udah setengah garing, baru kemudian saya masukkan bawang merah yang udah saya iris-iris. Kita tumis sampai harum. Ini udah harum, selanjutnya saya masukkan bawang putih sama cabenya. Saya tumis kembali sampai benar-benar harum ya. Nah, selanjutnya saya masukkan terong ungu yang udah saya potong-potong. Ini terongnya nggak saya goreng terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya saya tambahkan air secukupnya, kemudian garam secukupnya, kaldu jamur secukupnya, saus tiram tentunya ya 1 sendok teh. Sekarang kita masak sampai mateng. Nah, ini udah mateng ya teman-teman, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan ya. Lanjut, ini saya akan tumis bumbu yang udah saya haluskan. Ini bumbunya ada bawang putih, bawang merah, cabai keriting, cabai rawit merah, ada sedikit kunyit dan ada jahe ya. Ini kita tumis sampai harum, kemudian saya masukkan daun jeruk, ada serai, ada daun salam sama tomat ya. Kita masak sampai bumbunya ini benar-benar matang ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan air secukupnya supaya nggak terlalu kering ya. Nah, ini jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Kalau kurang asin bisa ditambahkan garam, kalau kurang gurih bisa ditambahkan kaldu jamur maupun gula pasir ya. Ini kita masak sampai bumbunya itu benar-benar matang dan nggak bau langu ya. Nah, ini bumbunya udah matang, rasanya udah pas. Selanjutnya saya masukkan daun kemangi. Ini kompornya saya matikan ya. Sekarang saya masukkan ikannya ya. Sekarang kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur ke ikannya ya teman-teman. Nah, ini udah siap kita sajikan ya. Oke teman-teman, ini dia masakan saya hari ini udah selesai, udah siap kita sajikan ya. Ini ada tumis terong ungu ikan teri dan sambal ikan kemangi ya. Selamat mencoba. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Itu aja inspirasi selama 1 minggu dari saya. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.